Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Astra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari pembacaan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Dan kita masih dalam bab tentang masih kitabus salat ya, dan masih dalam istiqbal qiblah wal masajid yang kita sekarang berkaitan dengan ahkamul masajid, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid-masjid ya. Kita masuk pada bab ke-76, babun al-iktisalu idza aslama wa rabtul asir aidan fil masjid. Bab tentang seorang mandi kalau masuk Islam, dan juga tentang mengikat tawanan dalam masjid, mengikat tawanan dalam masjid. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata, wa kana Syuraih ya'muru al-gharim an yuhbasa ila sariyatil masjid. Adalah Syuraih al-Qadhi. Beliau memerintahkan orang yang punya tanggungan hutang, setelah dihukum ternyata diputuskan dia punya tanggungan hutang yang harus dia bayar, maka ditahan di masjid, di salah satu tiang di masjid sampai dia bayar hutangnya. Ini di antara salah satu yang dilakukan oleh Syuraih Al-Qadhi. Sebelum saya lanjutkan, saya tadi sempat baca dalam kitab Syiar A'lam Nubala ya, karangan Az-Zahabi rahimahullah taala tentang tarjamah biografi Syuraih Al-Qadhi. Siapa Syuraih Al-Qadhi yang sering dinukil oleh para ulama perkataannya salah seorang salaf ya, yang dia adalah seorang tabi'in. Beliau disebutkan masuk Islam di zaman Nabi SAW, tapi kondisi beliau ketika itu di Hadramaut dan beliau tidak datang ke kota Madinah kecuali di zaman kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau masuk Islam di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Oleh karenanya disebut dengan tabi'in ya. Dia tabi'i, bukan sahabat. Nama beliau adalah huwa al-faqih, dia adalah seorang faqih, Abu Umayyah Syuraih bin Harith bin Qais bin al-Jaham al-Kindi, Qadhil Kufah ya, hakim di Kufah, makanya digelari dengan Al-Qadhi, Syuraih Al-Qadhi. Dan beliau diangkat sejak zaman Umar bin Khattab menjadi qadhi di Kufah ya, sampai disebutkan 60 tahun beliau menjadi qadhi di Kufah, dipercaya oleh para sahabat ya, sejak zaman Umar, kemudian zaman Utsman, kemudian zaman Ali ya. Beliau dipercayai untuk menjadi qadhi di Al-Kufah. Ya. Di antara perkataan beliau yang masyhur yang sering kita dengar, dinukil juga oleh para kawan-kawan, adalah kata Sya'bi juga seorang tabi'in, dia berkata, qala Syuraih berkata, inni la usabu bil musibah. Sungguhnya aku ditimpa dengan musibah. Fa ahmadullaha 'alaiha arba'a marrat. Maka aku memuji Allah atas musibah tersebut 4 kali. Ahmadu idh lam yakun a'dhama minha. Ya, aku memuji Allah karena ternyata musibah yang menimpaku bukan yang lebih besar daripada itu. Yang menimpaku bisa aku jalani. Seandainya Allah kasih lebih besar, tentu sulit bagiku untuk menjalaninya, menghadapinya. Maka aku memuji Allah karena ternyata musibah ini masih bisa aku hadapi. Allah tidak memberikan musibah yang lebih besar daripada yang aku hadapi. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ahmadu id razaqani as-sabra 'alaiha. Yang kedua, aku memuji Allah karena Allah memberikan aku kesabaran, rezeki dari Allah. Wasbir fama sabruka illa billah ya. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Kata Allah, bersabarlah dan kau tidak bisa bersabar kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ketika dia bisa sabar dan menghadapi ujian, dia jangan ujub. Dia tahu bahwasanya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesabaran adalah rezeki yang sangat luar biasa. Wa ma utiya ahadun syai'an khairan wa awsa' minas sabr. Ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidaklah seorang diberikan suatu anugerah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Kalau orang dikasih sabar, maka dia muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dia mengatakan, wa ahmadu idh waffaqani lil istirja' lima arju minas thawab. Dan aku juga memuji Allah Subhanahu wa taala ketika aku dapat musibah, maka aku segera mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena aku berharap di balik ucapan tersebut aku akan dapat pahala. Wa ahmadu idh lam yaj'alha fi dini. Yang keempat, yang terakhir,
Aku muji Allah Subhanahu wa taala, ternyata musibahku ini tidak berkaitan dengan agamaku. Hanya berkaitan dengan dunia, mungkin kekurangan harta, mungkin sakit, mungkin ada yang meninggal, mungkin beda kalau ujian berkaitan dengan agama, menjadi malas ibadah, malas baca Quran, bermaksiat, hobi nonton macam-macam, itu namanya musibah berkaitan dengan agama. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tajal musibatana fi dinina, jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Itulah Syuraih Al-Qadhi, mungkin agar kita mengenal, dan dia wafat pada tahun 78 Hijriah. 78 Hijriah, dia berhenti dari qadha setahun sebelum beliau meninggal, kemudian beliau meninggal dunia. Di antara perkataannya, artinya bagaimana dia berusaha untuk selalu adil, dia berkata ketika ditanya oleh Ibnu Sirin juga seorang tabi'in, kana idza qila li Syuraih, kalau ditanyakan kepada Syuraih, kaifa asbahta, bagaimana kondisimu di pagi hari? Apa jawaban Syuraih? Dia mengatakan asbahtu wa syatrun nas alayya ghidabun, ya. Aku pagi hari ini dan setengah manusia marah sama aku. Ya karena kalau dia menghadapi permasalahan, dua orang, ya pasti dia satunya pasti marah sama dia. Setengah orang marah sama saya. Setengah orang marah sama saya. Karena dia berhukum, berusaha untuk adil meskipun dimarahi oleh banyak orang. Di antara perkara yang menarik, ya saya ingin nukil aja sekedar untuk hiburan bagi saya. Saya bacakan, mudah-mudahan ini tidak salah cetak ya. Ini dalam kitab Syiar A'lam Nubala, terbitan Muassasah Risalah jilid 4. Halaman 102. Qala Abu Nuaim haddatsatna Ummu Daud Al-Wabishiyah qalat khasamtu ila Syuraih. Kata orang ini, aku mengadukan perkaraku kepada Syuraih Al-Qadhi. Wa kana laisa lahu lihyah, dan dia tidak punya jenggot ya. Beliau ternyata orang fakih ini ternyata tidak punya jenggot. Tidak semua orang kemudian diberi anugerah jenggot oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini Syuraih Al-Qadhi, maka di sinilah banyak ulama sering menukil perkataannya. Dia seorang tabi'in yang mulia. Di antara hukum yang dia tetapkan, wa kana Syuraih ya'murul gharim an yuhbasa ila sariyatil masjid. Adalah Syuraih, beliau memutuskan hukum kalau ada seorang beliau hukum ternyata harus melunasi hutangnya, maka dia tahan di masjid. Ya. Berarti boleh seorang ditahan di masjid karena ada keperluan. Di antaranya yang dilakukan oleh Syuraih Al-Qadhi, dan dia hidup di zaman salaf, di zaman para sahabat. Ya, dan para sahabat tidak protes akan apa yang dia tetapkan. Sehingga kalau ada orang yang punya hutang ditahan di masjid, dia tidak dikeluarkan dari masjid, ya disuruh di masjid sampai dia membayar hutangnya. Tapi kemudian Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala haddatsana Laits, qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Sa'id, sami'a Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah berkata, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin. Rasulullah SAW mengirim pasukan berkuda, fursanan, ya khailan maksudnya fursanan, ke arah Najd. Faja'at birajulin min Bani Hanifah, maka pasukan berkuda tersebut membawa seorang dari Banu Hanifah. Banu Hanifah yaitu yang tinggal di arah Najd, yang Banu Hanifah ini adalah kabilahnya Musailimah Al-Kadzdzab, ya. Dari kabilah Banu Hanifah, ya. Yang dari kabilah inilah kemudian Ali bin Abi Thalib punya istri dari kabilah Banu Hanifah, dan dari istrinya tersebut selain Fatimah punya anak namanya Muhammad. Makanya disebut Muhammad Ibnul Hanafiyah. Sebagai pembeda antara Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ibunya Fatimah. Muhammad Ibnul Hanafiyah ibunya dari Banu Hanifah, dari kabilahnya Musailim Al-Kadzdzab, dari kabilahnya lelaki ini yaitu Thumamah bin Utsal. Maka setelah dikirim ya untuk melakukan mungkin peperangan ya kecil-kecilan, maka mereka mendapati seorang dari Banu Hanifah, disebut namanya lah Thumamah ibnu Utsal. Ternyata dia adalah pemimpin dari salah seorang pembesar di Banu Hanifah. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Maka mereka pun mengikatnya di salah satu tiang di tiang-tiang masjid. Dia kafir, ini orang kafir. Fa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu keluar menemuinya. Faqala, Rasulullah SAW berkata, atliku Thumamah. Lepaskanlah Thumamah, jangan diikat. Dalam riwayat yang disebutkan ini hari ketiga ya. Hari ketiga, hari pertama Rasulullah bertanya, bagaimana kondisimu ya wahai Thumamah? Dia berkata, ya Rasulullah, ya, in taqtul dza damin. Ya. Wa in tun'im ala syakir. Wa in kunta turidu malan, ya. Kata dia, Rasulullah, kalau kau membunuh aku, ingat, taqtul ala dza damin. Aku memiliki pasukan yang banyak, akan membalas perbuatanmu. Kalau kau berbuat baik kepadaku, kau berbuat baik kepada orang yang pandai bersyukur. Kalau kau ingin harta, bilang aja Rasulullah. Wahai Muhammad.
Rasulullah biarin aja. Hari pertama ikat di masjid. Hari kedua Rasulullah datang lagi. Ya. Oh ya, mada indak ya Thumamah? Apa yang ingin kau sampaikan wahai Thumamah? Jawabannya sama. Ya. In taktul dzadamin. Kalau kau bunuh saya punya pengikut yang banyak. Banu Hanifah terkenal jagoan bertempur. Di antara makanya peperangan yang paling berat ini adalah perlawanan melawan pasukannya Musailim al-Kadzdzab. Sebagaimana kisah heroik yang dilakukan oleh dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya. Banu Hanifah ini pasukan yang hebat. Di antara perang yang paling berat di zaman Abu Bakar adalah Ma'rakatul Yamamah. Peperangan melawan Musailim al-Kadzdzab yang membawa puluhan ribu Banu Hanifah. Ini dia mengatakan in taktul dzadamin. Kalau kau bunuh saya punya pasukan yang banyak. Kalau kau berbuat baik sama saya pandai berterima kasih. Kalau kau ingin harta kasih tahu. Hari ketiga Nabi datang lagi. Ini ketiga hari. Selama 3 hari dia melihat kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ceramah, Nabi salat ya. Rupanya apa yang dia lihat dalam masjid itu membuat iman masuk dalam dirinya. Hari ketiga Rasulullah SAW mengatakan atliku Thumamah, lepaskan Thumamah tanpa ada apa-apa, tanpa bayaran, tanpa permohonan apa-apa, sudah bebasin aja. Bebasin aja. Rasulullah ingin mengambil hatinya. Dan dia pergi begitu saja. Dia tidak bilang syukran, enggak. Fantalaka ila nakhlin qaribin minal masjid. Maka dia pergi ke nakhl, maksudnya ke suatu kebun. Dalam sebagian riwayat dia pergi ke kebunnya Abu Talha, kebun kormanya Abu Talha, ya. Dalam sebagian riwayat disebut ila najli. Najli maksudnya adalah al-ma' al-qalil nabi, itu ada air sedikit yang mata air yang keluar sedikit. Buat apa dia pergi ke air tersebut? Untuk mandi. Qaribin min masjid. Qaribin minal masjid, yang kebun tersebut dekat dengan Masjid Nabawi. Faktasala, kemudian dia pun mandi, thumma dakhala al-masjid, kemudian dia masuk ke masjid, faqala, kemudian dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia nyatakan Islamnya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Islam masuk dalam hatinya karena kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya kalau mungkin ada orang kafir kita ikat di masjid tiap hari, mungkin dia lihat pengajian lama-lama masuk Islam. Lihatlah bagaimana Thumamah yang tadinya sangat benci, dia mengatakan tidak ada wajah yang paling aku benci wajahmu ya Muhammad. Sekarang engkau adalah wajah yang paling aku cintai. Tidak ada negeri yang paling aku benci selain, maksudnya mengatakan demikian. Tidak ada negeri yang paling aku benci seperti negerimu. Sekarang negerimu, kota Madinah adalah negeri yang paling aku cintai. Ya, bagaimana perubahan 180 derajat dari Thumamah ketika kafir, ketika menjadi muslim luar biasa. Jadi ini jadikan dalil bahwasanya bagi orang yang masuk Islam disunahkan untuk mandi meskipun tidak wajib. Meskipun tidak wajib karena banyak di zaman sahabat orang-orang muslim dan mereka tidak disuruh mandi oleh para sahabat. Menunjukkan bahwasanya orang masuk Islam mandi hukumnya sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Kemudian ini juga dalil bahwasanya boleh seorang ketika masuk Islam kemudian menyatakannya di masjid. Lihatlah Thumamah, dia balik ke masjid kemudian dinyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seperti dilakukan oleh sebagian kawan-kawan, boleh, enggak ada masalah. Masuk Islam kita memberi ucapan selamat kepadanya, membuat dia bahagia. Mungkin ada yang bisa bantu maka bantu ya. Maka tidak mengapa diucapkan di masjid sebagaimana Thumamah dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah di hadapan para sahabat di Masjid Nabawi. Yang jadi perhatian di sini adalah boleh mengikat seseorang di masjid ya. Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan perbuatan Syuraih Al-Qadhi tadi, ada orang yang punya, ini orang muslim yang punya hutang maka ditahan tidak diikat tapi ditahan di masjid ya. Karena ada keperluan ya. Sampai dia bayar hutangnya. Ya. Mungkin dia punya aset disuruh jual apa segala, hutangnya sudah lunas baru dia suruh pergi. Yang kedua adalah Thumamah bin Utsal, dia seorang kafir yang jelas dia tidak pandai membersihkan najis, dia tidak mandi junub ya. Tapi karena ada keperluan dia diikat di masjid ya, diikat di masjid ya. Dan itu diperbolehkan. Oleh karenanya nanti akan mungkin bahasan bagaimana hukum orang kafir masuk masjid, insyaallah ada. Tapi masjid. Tapi secara umum bahwasanya kalau ada keperluan maka orang kafir boleh masuk ke dalam masjid sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, tentu dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Thumamah bin Utsal yang akhirnya ini merupakan sebab dia masuk Islam. Baik, pembahasan berikutnya bab ke-77, babun al-khaymatu fil masjid lil marda wa ghairihim. Bab tentang membuat kemah di masjid bagi orang-orang yang sakit dan juga selain orang-orang yang sakit. Boleh enggak seorang sakit dirawat di masjid? Itu pertanyaannya. Bolehkah seorang yang sakit dirawat di masjid? Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Zakaria bin Yahya, qala haddatsana Abdullah bin Numair, qala haddatsana Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, usiba Sa'dun yaumal Khandaq fil Akhal. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu terluka
terkena panah ketika dalam perang Khandaq di akhal. Akhal salah satu diurat di tangannya. Ya. Fadaraba Nabi sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kemah di masjid liyaudahu min qarib, sehingga Sa'ad bin Mu'adz dirawat di situ. Agar Nabi bisa habis salat tengok dia. Nabi ingin, karena dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Mu'adz. Falam yaruhum wa fil masjid khaymatun min Bani Ghifar illa damu yasilu ilaihim. Perkara itu tidak mengagetkan mereka para sahabat yang sering ke Masjid Nabawi. Cuma mereka kaget ketika masalah kemah biasa. Jadi yang kaget adalah ternyata ada darah yang mengalir. Dari kemah tersebut ada darah yang mengalir. Rupanya darahnya Sa'ad bin Mu'adz. Pecah lukanya, kemudian darahnya mengalir. Akhirnya membuat dia meninggal dunia. Ya. Faqalu ya ahlal khaymah. Maka orang bertanya, wahai, ada apa ini darah keluar dari kemah? Ya ahlal khaymah, wahai yang tinggal di kemah, ada apa? Ma hadzal ladzi ya'tina min qibalikum? Apa ini yang datang darah ngalir dari arah kalian? Fa idza Sa'dun yaghdu jurhuhu daman famata fiha. Tiba-tiba yaghdu jurhuhu daman, tiba-tiba lukanya Sa'ad yaghdu, yaitu mengalirkan darah, kemudian dia meninggal gara-gara hal tersebut. Inilah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasanya di kaum Ansar ada dua Sa'ad yang terkenal, Sa'dan. Satu namanya Sa'ad bin Mu'adz, dia adalah Sayyidu Al-Aus, pemimpin dari suku Al-Aus. Kemudian yang kedua adalah Sa'ad bin Ubadah, dan dia Sayyid Al-Khazraj, pemimpin dari suku Al-Khazraj. Sering kita sampaikan bahwasanya kaum Ansar terdiri atas dua suku besar, suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, yang dua-duanya adalah suku yang bersaudara yang kembali kepada seorang wanita namanya Qailah. Maka mereka disebut dengan Banu Qailah. Kemudian mereka perang saudara sampai 20 tahun, akhirnya mereka damai dengan adanya Islam, mereka pun damai dan tetap mereka memiliki pemimpin. Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpin suku Aus, Sa'ad bin Ubadah pemimpin suku Khazraj, dan di antara dua ini yang paling mulia adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ya. Sa'ad bin Mu'adz ketika perang Khandaq dia memakai baju perang, dan Aisyah mengatakan, saya melihat Sa'ad bin Mu'adz tapi sebagian atrafnya, bagian tubuhnya ada yang terbuka. Dia mungkin pakai baju perang cuma sampai di lengan, tangannya terbuka, dan dia orang tinggi besar sehingga mudah terkena panah, dan benar akhirnya terkena panah di tangannya, lukanya parah. Nabi SAW sampai menyenguknya, Rasulullah SAW sampai melakukan kai, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Dan akhirnya pecahlah lukanya, mengalir darah, dan dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal, dan perang Khandaq sudah selesai, waktu itu terjadi perang berikutnya, perang Bani Quraidah. Rasulullah SAW dengan berperang melawan Bani Quraidah. Sebelum saat meninggal dunia, Sa'ad bin Mu'adz dia berdoa, Allahumma la tumitnu hatta tuqirra aini. Ya Allah, jangan kau mewafatkan aku sampai kau membahagiakan aku dengan melihat hukum yang terjadi pada Banu Quraidah. Akhirnya Banu Quraidah ditaklukkan. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan, silakan kamu berhukum dengan hukum siapa. Akhirnya mereka mengatakan, kami ingin hukuman yang berlaku pada kami diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Karena Sa'ad bin Mu'adz dahulu ketika mereka masih perang saudara antara suku Aus suku Khazraj, masing-masing suku Aus atau suku Khazraj ini bersekutu dengan sebagian kabilah Yahudi. Dan di kota Madinah ada 3 kabilah Yahudi, ada Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Kebetulan suku Al-Aus mereka bergabung bersekutu dengan Bani Quraidah. Jadi mereka teman lama. Sementara suku Al-Khazraj punya hubungan dengan Bani Qainuqa. Jadi kalau perang ternyata Yahudi bantu sana, Yahudi sini bantu sini. Tetapi maksud saya, suku Al-Aus punya hubungan dekat dengan Bani Al-Quraidah. Sehingga Sa'ad bin Mu'adz punya hubungan baik dengan mereka. Ketika Nabi menawarkan siapa yang menjadi hakim bagi kalian, mereka memilih Sa'ad bin Mu'adz. Mereka berharap Sa'ad bin Mu'adz akan beri syafaat bagi mereka. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz didatangkan di papah, kemudian dibawa. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz memberi hukum. Kata Sa'ad bin Mu'adz, yang berperang semuanya dibunuh. Yang berperang semuanya dibunuh. Adapun yang tidak ikut perang, yang wanita, maka dibiarkan ditawan. Ya. Maka ketika saat memberi hukum seperti itu, kata Nabi SAW, laqad hakamta fihim bi hukmillahi alladhi hakama bihi fawqa sab'i samawat. Wahai Sa'ad, sungguhnya kau telah memberi hukuman kepada mereka dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah dari atas langit yang 7. Min fawqi sab'i samawat. Artinya hukum ini sepakat sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan dari atas langit yang 7. Ya, baru setelah itu kemudian dia pulang, dibawa lagi ke kemah di Masjid Nabawi, kemudian beliau meninggal radhiyallahu taala anhu, ya.
dengan umur yang masih muda, kira-kira mungkin 36, kira-kira 36. 36, 37 ya. Yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad." Bahwasanya arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ya. Hasan bin Thabit penyairnya Rasulullah SAW pernah memuji Sa'ad bin Abi Waqqas yang berkata, "Mahtazza arsyullahi min ajli halikin sami'na bihi illa li Sa'din Abi Amr." Kata Hasan bin Thabit penyairnya Rasulullah SAW, beliau berkata, tidak pernah arsy Allah bergetar karena wafatnya seseorang yang kami dengar dari Nabi kecuali karena wafatnya Abu Amr Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu ya. Yang menjadi perhatian kita di sini ya, bagaimana Sa'ad bin Mu'adz meskipun umurnya masih muda masuk Islam paling cuma 6 tahun atau 7 tahun, tapi ternyata 7 tahun yang dia alami dalam masa Islamnya tersebut benar-benar efektif. Makanya sebenarnya mengatakan terkadang menjadi patokan bukan lamanya Islam, tapi efektivitas optimalisasi dalam memanfaatkan umur. Bagaimana seorang bisa optimal dalam dengan iman yang dia tingkatkan, dengan amal saleh yang bisa dilakukan. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau hanya Islam cuma 6-7 tahun. Tapi bagaimana beliau meninggal, arsy Allah bergetar. Kenapa? Karena optimalisasi dalam memanfaatkan umur beliau, ya iman yang dikuatkan luar biasa sehingga begitulah dampaknya meskipun Islam cuma 6-7 tahun. Kita Islam sudah puluhan tahun, Allah alam. Ya. Allah alam, apa yang bergetar kalau kita meninggal ya. Intinya semoga Allah mengampuni kita, meninggikan derajat kita, ya maafkan dosa-dosa kita. Tapi kita lanjutkan, yang jadi perhatian dalam hadis ini adalah bahwasanya boleh buat kemah di masjid kalau ada keperluan. Zahirnya kemah ini bagian belakang, bukan areal tempat sholat, makanya di belakang. Ya, makanya ketika darah mengalir baru mereka mengatakan apa ini? Ma hadzal ladzi yatina min qibalikum? Apa yang datang darah ke arah kami? Ya, menunjukkan kemah tersebut mungkin agak di belakang karena kita tahu Masjid Nabawi cukup luas. Masjid Nabawi kira-kira 55 kali 50 meter kira-kira atau 60 kali 55 kali 50. Karena pertama kali Nabi bangun 100 hasta kali 100 hasta. Kira-kira sekitar 50 50. Kemudian pada tahun 7 Hijriah Rasulullah SAW perlebar lagi sekitar mungkin 55 kali 55 meter. Cukup luas. Jadi untuk kemah di belakang sangat memungkinkan. Ya, dari situ Nabi mudah untuk merawat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Jadi boleh bikin kemah di masjid kalau ada keperluan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi terhadap Sa'ad. Di antaranya kalau orang dirawat di masjid boleh. Tidak jadi masalah. Kemudian sebagian ulama berdalil di antara Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berdalil bahwasanya dengan hadis ini bahwasanya darah manusia adalah suci. Ini tentu masalah khilaf. Ini menyelisih 4 mazhab ya. Sebagian ulama belakangan ya mengatakan kalau tidak salah Syaukani ya. Saya tidak tahu Ibnu Hazm rahimahullah apa berkata demikian atau tidak, tapi di antaranya ulama-ulama belakangan di antaranya Syekh Albani rahimahullahu taala, di antaranya Syekh Utsaimin lebih condong bahwasanya darah manusia tidak najis beda dengan darah hewan ya. Kata Allah au dama masfuhan ya. Darah yang mengalir maksudnya itu adalah berkaitan dengan yang dimakan. Kita tahu manusia bukan makanan ya. Oleh karenanya nas yang mengatakan darah manusia najis tidak ada secara tegas, tidak ada. Justru banyak dalil-dalil yang mengisyaratkan bahwasanya darah manusia tidak najis. Di antaranya ini, hadis ini. Lihat darah sampai mengalir ke arah jamaah, berarti darahnya banyak yang mengalir. Tetapi Nabi SAW tidak menyuruh untuk membersihkan, artinya beda dengan yang Arab Badui kencing. Arab Badui kencing, fabala fi ta'ifatil masjid, Rasulullah SAW minta untuk diletakkan seember air, fa uhriqa alaih, kemudian ember tersebut ditumpahkan untuk membersihkan bekas kencing tadi. Tapi ketika dalam kisah Sa'ad bin Mu'adz tidak disebutkan dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh untuk numpahin air di masjid, menunjukkan bahwasanya tidak ada isyarat bahwasanya darah manusia itu najis. Ini yang pertama. Dalil yang kedua, banyak dalam peperangan mereka tidak membersihkan darah, tidak menganggap darah mereka najis sehingga mereka sholat dengan darah-darah mereka dalam peperangan. Kalau itu najis ya harusnya mereka bersihkan. Bahkan Nabi SAW menyuruh untuk menguburkan sebagian syuhada dengan darah-darahnya. Kata Nabi SAW, idfanuhum fi dima'ihim. Kuburlah mereka dengan darah-darah mereka. Kalau darah najis ngapain dikuburkan? Menunjukkan bahwasanya darah manusia tidak najis. Kemudian juga seperti Rasulullah SAW menyebut tentang orang yang terluka dalam perang ya, kecuali akan hadir pada hari kiamat
dalam kondisi wal launu launu dam war rihu rihul misik. Bahwasanya ketika dia mati syahid, badannya terluka, nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dalam kondisi darah warna merah, terluka tapi baunya bau minyak kasturi, ya. Di mana Nabi membanggakan hal tersebut, tidak mungkin membanggakan najis, itu bukan najis, disamakan dengan minyak kasturi. Kemudian juga seperti kisah Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala anhu ketika saling bergantian berjagaan bersama dengan Ammar bin Yasir dalam kisah perang yang ma'ruf ketika Abbad bin Bishr salat malam kemudian dia dipanah. Kemudian dilanjutkan salatnya, kemudian datang panah kedua. Dilanjutkan salatnya, datang panah ketiga. Baru dia berhenti karena dia sedang baca surat Al-Kahfi. Dia tidak ingin menyelesaikan di tengah surat sehingga dia meskipun dia harus menyelesaikan surat sampai dipanah 3 kali dan darah mengalir di tubuhnya dan dia lanjutkan salat. Dia lanjutkan salat itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya sebagian ulama kalau tidak dari mazhab Hanafiyah ketika mereka mengatakan darah najis, mereka mengatakan kecuali darah syuhada. Tapi zahirnya tidak ada perbedaan darah syuhada dengan darah yang lain. Orang perang darah-darah sama darahnya. Oleh karenanya saya lebih condong bahwasanya darah manusia yang artinya yang keluar luka itu tidak najis. Tidak najis. Apalagi sekarang kita ada namanya transfusi darah, ya. Gimana kita ngeluarin najis, masukin najis ke dalam tubuh orang? Enggak. Jadi darah wallahu alam bisawab tidak najis. Yang najis au dama masfuhan, ya. Ila yakuna maitatan au dama masfuhan au lama khinzirin fa innahu rijs au fiskan uhilla li ghairillah. Itu maksudnya berkaitan dengan yang dimakan. Artinya hewan kalau darahnya yang mengalir itu najis. Ya, najis tidak boleh dimakan. Kecuali darah yang tersisa setelah penyembelihan yang masih daging-daging itu tidak apa-apa. Tapi yang mengalir keluar tidak boleh ditampung kemudian digoreng. Getih saya lupa makanan dulu, ya. Saya masih kecil dulu, ya. Itu hukumnya najis karena itu daman masfuhan, darah yang mengalir. Adapun manusia darahnya tidak najis, ya. Demikian juga kenapa bangkai hewan dikatakan najis? Di antara sebabnya kata fuqaha, para ahli fikih, karena ketika bangkai tidak disembelih, darahnya mengendap di dalam tubuh sehingga dia menjadi najis. Kenapa? Karena darah hewan yang harusnya mengalir terkukung terkekang dalam tubuh hewan tersebut, maka jadilah hewan tersebut adalah najis. Manusia tidak najis. Mayat enggak ada najis, tapi pegang mayat enggak najis, ya. Padahal darahnya dalam tubuhnya. Ini semua menunjukkan bahwasanya Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat, ya, dipilih oleh sebagian ulama meskipun minoritas, bahwasanya darah manusia tidak najis. Wallahu alam bisawab, karena tidak ada dalil yang tegas menunjukkan bahwasanya darah manusia maksudnya darah luka adalah najis. Beda dengan kalau darah haid ada jelas najis, ya. Kalau keluar dari kubul dan dubur, tapi kalau dari tubuh zahirnya tidak najis. Tapi kita lanjutkan bahasan berikutnya, babun idkhalul ba'ir fil masjidi lil illah. Bab tentang memasukkan onta dalam masjid karena ada keperluan. Al-illah di sini bukan karena sakit, tapi karena ada hajat, ada keperluan. Wa qala Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas berkata, tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'ir. Rasulullah sallam tawaf di atas onta. Ketika haji wada, Rasulullah sallam tawaf di atas onta. Dan kita tahu namanya onta, ya sulit mau diatur, ya. Kamu jangan kencing, kamu jangan beol, sulit. Namanya dia berjalan tawaf, rame-rame bisa saja keluar sebagian kencingnya, ya. Intinya dia tawaf. Sehingga dijadikan dalil bahwasanya ini menguatkan pendapat bahwasanya sebagian fuqaha yang mengatakan bahwasanya semua hewan yang halal dimakan maka kencingnya dan kotorannya tidak najis, meskipun kotor tapi tidak najis. Di antara dalilnya onta, ya, onta mungkin dia lewat, mungkin dia ada buang air, mungkin dia kencing. Apalagi dalam hadis yang jelas, hadis Huraniyin, Sahih Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh untuk berobat dengan minum air kencing onta. Ya. An yashrabu min albaniha wa abwaliha. Rasulullah menyuruh sebagian orang untuk berobat dengan minum air kencing onta. Ini menunjukkan bahwasanya kencing onta tidak najis. Jadi sehingga diambil kaidah semua hewan yang halal untuk dimakan, maka kotorannya tidak najis. Kotor, iya kotor, tapi tidak dikatakan najis. Tidak dikatakan najis. Tidak semua yang kotor najis, ya. Contoh, makanan basi kotor tapi tidak najis. Bangkai kalau digoreng pakai tepung crispy tetap najis meskipun enak karena bangkai, ya. Jadi tidak semua yang kotor kemudian dihukum najis. Banyak, mohon maaf, misalnya ungus, kotoran telinga itu tidak najis meskipun kotor, ya. Taib. Adapun Nabi SAW tawaf
dengan menggunakan onta, maka ada sebabnya, bukan serta-merta kita katakan sunnah. Sunnah, jangan disalahpahami. Ada yang mengatakan, misalnya orang salah paham mengatakan sunnah tawaf dengan naik onta. Ya, jawabannya tidak, Nabi naik onta karena ada keperluan. Dalam sebagian riwayat dikatakan dan hadis Abu Dawud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima Makkah wa huwa yashtaki. Rasulullah SAW datang ke Mekah dalam kondisi yashtaki itu sakit, fatawafa ala rahilatihi, maka beliau tawaf di atas ontanya. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya beliau karena sakit atau enggak enak badan lah gampangannya. Kemudian dalam riwayat yang lain berkata Jabir, annahu innama tawafa ala ba'irihi liyarahu an-nas wa liyas'aluhu. Jabir dalam Sahih Muslim mengatakan bahwasanya Rasulullah sengaja tawaf naik onta supaya dilihat, karena Rasulullah menjadi pusat perhatian karena orang-orang semua ingin haji seperti haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, liyakhudhu anni manasikakum litakhudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadza. Hendaknya kalian mengambil tata cara manasik dariku, bisa jadi aku tidak bisa haji lagi tahun depan, bisa jadi aku tidak bertemu lagi dengan kalian tahun depan. Sehingga Nabi sengaja beri pengumuman, orang berkumpul sampai sekitar 80.000, ada yang 100.000, dan Nabi berjalan di tengah-tengah mereka. Di antaranya Nabi naik onta supaya semua bisa melihat. Orang berusaha berhaji dekat dengan Nabi SAW. Jadi artinya bukan berarti sunnah kita tawaf naik onta, enggak ya. Tapi kalau ada keperluan tidak jadi masalah. Sebagaimana Nabi SAW pernah beliau juga pernah tawaf naik onta. Ada yang mengatakan karena beliau sakit, ada yang mengatakan karena seperti hadis Jabir, liyarahun nas, agar orang-orang bisa lihat bagaimana cara hajinya. Dan agar orang bisa bertanya, ada permasalahan tanya kepada Nabi SAW. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata, qala Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal an Urwah an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah qala, dari Ummu Salamah beliau meriwayatkan, syakautu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki. Aku menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku sedang sakit. Ini ketika Rasulullah haji wada. Rasulullah bawa istri-istrinya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wada, saatnya pulang waktu itu. Saatnya pulang dari hajian. Ternyata Ummu Salamah belum tawaf wada. Ya. Ya, Rasulullah mengatakan ij'alu akhiru ahdikum bil bait. Ya, jadikan sebelum kalian pulang tawaf dulu. Sehingga banyak sebenarnya mengatakan tawaf wada hukumnya wajib. Ada yang mengatakan sunnah tapi banyak yang mengatakan wajib, dan lebih kuat hukumnya adalah wajib ya. Kecuali wanita haid tidak wajib untuk tawaf wada. Tetapi Ummu Salamah beliau tidak haid tapi beliau sakit. Sementara kalau mau pulang harus tawaf wada. Rasulullah SAW sudah tawaf wada. Ternyata dia nunggu istrinya. Maka dan ketika itu di subuh hari Rasulullah mau pulang, ternyata istrinya lagi sakit. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Salamah, perhatikan, tufi mi wara'in nasi wa anti raqibah. Dalam riwayat wa hum yusallun. Engkau naik ontamu ketika orang sedang sholat, tawaflah di belakang mereka. Dulu kan mungkin masa tidak terlalu banyak, jadi orang lagi sholat kamu tawaf. Kamu tawaf. Jadi, kata Nabi SAW. Ya. Maka apa kata Ummu Salamah, ya, karena dia sakit, fatuftu wa Rasulullah SAW yusalli ila jambi al-baiti. Maka aku pun tawaf dan Rasulullah SAW sedang salat di samping Ka'bah, salat subuh, beliau membaca firman Allah, surat At-Tur, wa tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur, dan seterusnya, surat Tur, At-Tur. Ini dalil bahwasanya seorang boleh naik onta ketika tawaf kalau ada keperluan, seperti dilakukan oleh Ummu Salamah karena beliau sakit. Ini juga dalil bahwasanya wanita tidak wajib sholat berjamaah karena mereka sholat, Ummu Salamah mungkin sholat sendiri atau sholat setelah itu, yang penting dia tawaf orang sedang sholat. Justru dia manfaatkan orang ketika sholat sehingga dia bisa tawaf dengan leluasa, apalagi naik onta ya. Dan dia tidak sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Ini juga dalil bahwasanya orang setelah tawaf wada masih boleh sholat ya. Tidak sebagaimana diyakini oleh banyak jemaah haji, kalau sudah tawaf wada enggak boleh lagi ke Masjid Nabawi, enggak boleh lagi ke Masjid Haram katanya, enggak boleh. Bahkan di antara mereka kalau sudah tawaf wada mereka mundur. Enggak boleh begini katanya, mundur keluar dari. Nah, ini semua tidak ada dalilnya. Nabi SAW setelah tawaf wada beliau masih sholat, bahkan sholat subuh, bahkan bacaannya panjang, watur ya. Artinya orang setelah tawaf wada jangan kegiatan lain. Tapi kalau kebetulan pas ada sholat ya sholat, nggak ada masalah. Yang penting dia sudah perpisahan dan dia siap pulang. Jadi masjid haram atau masjid boleh, hewan juga masuk kalau ada keperluan ya, misalnya ya. Tidak jadi masalah sebagaimana seorang tawaf naik onta dalam masjid. Kemudian bab berikutnya, babun
Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Mutsanna qala hadatsana Muadz bin Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah qala hadatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna rajulaini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudhlimatin. Ada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisi Nabi, itu pulang dari masjid. Rupanya ada keperluan dengan Nabi sampai malam, fi lailatin mudhlimatin, di malam sudah gelap gulita. Mereka keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahuma mithlu al-misbahaini yudhi'ani baina aydihima. Ternyata ketika mereka pulang gelap malam tersebut, mungkin rumahnya agak jauh, tiba-tiba di depan mereka seperti ada dua cahaya. Ini karomat mereka dua sahabat ini. Ada seperti cahaya dua lampu di depan mereka, menerangi mereka sambil mereka berjalan. Setelah mereka keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma iftaraqa, tatkala mereka hendak berpisah, yang mungkin satu ke sana satu ke sini mau pulang ke rumah masing-masing, sara ma'a kulli wahidin minhuma wahidun hatta ata ahlahu. Maka kemudian lampu tadi terpisah menjadi dua, yang satu bersama yang satunya, satu bersama satunya. Sampai mereka ketemu istrinya, lampunya hilang. Sampai ketemu istrinya, lampunya hilang. Bab ini Imam Al-Bukhari lupa atau tidak menulis judul bab. Ada yang mengatakan apakah dimasukkan dengan bab sebelumnya, tapi kayaknya enggak nyambung dengan bab sebelumnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan mungkin Imam Bukhari ingin nulis judul tapi dia lupa. Dia lupa sehingga keburu nulis hadis, judulnya belum sempat ditulis. Ya. Tapi ini dimasukkan benar dalam bab masalah tentang masjid, ya. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala berusaha untuk membuat judul kepada bab yang enggak ada judulnya ini. Beliau mengatakan fa'ala hadza kana yaliqu an yutarjim lahu, mestinya yang lebih pas kalau dibuat judul tentang bab ini, fadlul masyi ilal masjid fi lailatil mudhlimah. Ya. Keutamaan berjalan ke masjid meskipun di malam hari. Ya, karena disebutkan orang ini keluar dari Nabi di malam hari. Jadi kemungkinan mereka bertemu dengan Nabi di malam hari dan mereka pulang di malam hari dari masjid. Jadi tidak jadi masalah ada pertemuan di malam hari di masjid. Apalagi ada hadis basyiril masyaina fi dzulami ilal masajid bin nuri tami yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang berjalan menuju masjid dalam kegelapan, mereka akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat kelak. Ini dua sahabat ini masih di dunia Allah sudah berikan cahaya. Ya, belum lagi kalau mereka melewati sirat. Dan ini merupakan karamah dari dua sahabat tersebut. Apakah karamah tersebut ataukah mukjizat tidak jelas. Yang jelas bisa jadi Nabi yang mendoakan sehingga kemudian datang dua lampu di hadapan mereka, atau mereka ketika mereka berjalan Allah langsung kasih lampu, berarti karamah bagi mereka berdua, dan mereka tidak dapat karamah kecuali karena beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan rapat atau ketemu dengan Nabi di malam hari di masjid, tertahan pulang malam, Allah kasih karamah. Ini juga dalil bahwasanya karamah tidak perlu dipelajari. Kalau ada karamah dipelajari itu ilmu sihir. Ini karamah enggak ada yang pelajari. Tidak pakai kitab mujarabat lah, apalah. Tahu-tahu Allah kasih dan sudah waktunya Allah cabut kembali. Jadi demikianlah karamah-karamah yang dialami oleh para sahabat, tidak ada ilmu khusus yang mereka pelajari. Adapun kalau ada ilmu pelajari bisa terbang, bisa loncat, ini semua ilmu enggak benar ya. Tapi mungkin hadis terakhir kita bahas pada malam hari ini, bab al-khawkhah wal mamar fil masjid. Bab tentang al-khawkhah. Al-khawkhah itu semacam pintu kecil, bukan pintu utama, bukan untuk masuk barang-barang situ, tapi ada pintu rumah yang nyambung dengan Masjid Nabawi. Dulu di Masjid Nabawi ada khawkhat, yaitu ada beberapa rumah-rumah sahabat yang pintunya nyambung ke pintu masjid langsung. Di antaranya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ini misalnya kiblat di depan, ini kiblat, rumah Nabi sebelah kiri. Rumah Aisyah, kalau Nabi keluar rumah langsung masuk ke masjid. Nah, ada sahabat-sahabat juga yang punya rumah seperti itu. Ada masjid pintu utama Masjid Nabawi ada. Selain pintu utama ada pintu-pintu yang langsung nyambung ke rumah sahabat. Di antaranya nyambung ke rumah Abu Bakar. Ada juga beberapa sahabat yang lain. Itu namanya khawkhah, bukan pintu utama. Pintu utama mereka ada di sebelah sana, sebelah kanan, sebelah kiri ya. Tetapi ada pintu yang langsung nyambung ke pintu atau lorong yang langsung menuju ke Masjid Nabawi. Selain pintu utama Masjid Nabawi ya. Dan itu ada beberapa sahabat yang beli keistimewaan rumah mereka dekat masjid dan punya lorong langsung ke Masjid Nabawi. Apa kaitannya dengan hadis ini? Kata Al-Imam Al-Bukhari, qala hadatsana Muhammad bin Sinan. Qala Imam Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Muhammad bin Sinan, qala hadatsana Fulaih, qala hadatsana Abu Nadhr an Ubaid bin Hunain an Busr bin Sa'id an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, khataba Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, Nabi berkata, "Innallaha khayyara 'abdan
Innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indah. Nabi berkhutbah, Nabi menjelaskan sungguhnya Allah memberi pilihan kepada seorang hamba antara dunia dengan apa yang ada di sisi Allah. Nabi cerita ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi cerita ketika Nabi sedang sakit parah. Menjelang wafatnya Nabi. Nabi berkata ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah, pilih dunia atau pilih yang perkara yang di sisi Allah, itu pahala di sisi Allah. Fakhtara ma indallah. Maka hamba tersebut milih apa yang ada pada sisi Allah. Sudah Nabi ngomong begitu saja. Fabaka Abu Bakrin. Abu Bakar tiba-tiba menangis mendengar ceramah Nabi tersebut. Fakultu fi nafsi, maka Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku berkata dalam diriku, aku bergumam dalam diriku, ma yubki hadha syekh? Apa yang buat orang tua ini nangis? Kenapa Abu Bakar nangis? Iyakunillahu khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah. Kan Nabi cuma cerita ada seorang hamba, Allah kasih pilihan dunia atau apa yang di sisi Allah. Ternyata dia pilih apa yang dipilih sisi Allah. Terus kenapa? Kenapa harus nangis? Fakana Rasulullah SAW huwal abda. Ternyata Abu Bakar paham yang dimaksud dengan hamba yang diberi pilihan adalah Nabi SAW. Ya. Kalau Nabi pilih apa sisi Allah berarti Nabi akan meninggal. Abu Bakar paham. Yang lain enggak ada menangis, Abu Bakar langsung paham. Dia cerdas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mungkin dia sahabat dekat Nabi SAW. Ya. Wa kana Abu Bakrin a'lamana. Maka Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Abu Bakar adalah orang yang paling cerdas di antara kami, yang paling berilmu. Qala ya Abu Bakrin la tabki. Ketika Abu Bakar menangis, Nabi berkata kepada Abu Bakar. Nabi puji di hadapan banyak orang menjelang dia meninggal dunia. Di hadapan para sahabat. Ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang lain. Kata Rasulullah di hadapan para sahabat, la tabki ya Abu Bakrin. Wahai Bakar, jangan kau nangis. Inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Dia puji hadapan Abu Bakar. Sungguhnya orang yang paling punya jasa kepadaku dalam persahabatannya. Bayangkan dalam persahabatannya. Dalam hartanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati la takhadtu Abu Bakrin. Kalau saya boleh mengambil kekasih selain Allah, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kasihku. Tapi tidak boleh. Nabi hanya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Walakin ukhuwatul Islam, tetapi persaudaraan dalam Islam. Wa mawaddatuhu, dan kasih sayang di antara Islam. Kemudian kata Nabi, la yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa baba Abu Bakar. Semua masjid yang bawa, semua pintu yang ada di masjid yang mengantar kepada rumah seseorang semuanya tutup kata Nabi. Kecuali pintu yang mengarah ke rumah Abu Bakar. Khawkhah tadi. Karena Abu Bakar punya khawkhah nyambung ke pintu masjid. Sebenarnya mengatakan ini isyarat bahwasanya akan jadi khalifah adalah Abu Bakar setelah Nabi. Karena namanya khalifah dia harus mudah ke masjid. Sebagaimana Nabi punya pintu langsung ke masjid, semua pintu ditutup. Nabi tidak mengatakan jadi khalifah setelah saya Abu Bakar, tidak ada. Tapi isyarat-isyarat banyak, di antaranya isyaratnya ini. Rasulullah semua pintu tutup kecuali pintunya Abu Bakar yang nyambung ke masjid jangan ditutup. Ya. Ini hadis salah satunya. Hadis berikutnya, qala hadatsana Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi, qala hadatsana Wahab bin Jarir, qala hadatsana Abi qala sami'tu Ya'la bin Hakim an Ikrimah an Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala kharaja Rasulullah sallallahu fi maradhihi alladhi mata fihi asibun ra'sahu bi khirqah. Rasulullah SAW keluar ketika dia sakit akan meninggal dunia, dia keluar sambil mengikatkan kain di kepalanya karena kepalanya pusing, ya, sakit. Faqa'ada 'alal mimbar. Rasulullah tidak bisa berdiri di atas mimbar, Rasulullah duduk di atas mimbar. Fahamidallahu athna alaihi. Kemudian Rasulullah SAW memuji Allah, menyanjungnya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, innahu laisa minan nas ahadun amanna alayya fi nafsihi wa malihi min Abi Bakar bin Abi Quhafa. Tidak ada seorang yang paling punya jasa kepadaku dengan mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya seperti Abu Bakar. Tidak ada yang lebih berjasa dari Abu Bakar ibnu Abi Quhafa. Walau kuntu muttakhidan minan nasi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau aku boleh mengambil kekasih dari manusia, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ini Rasulullah ucapkan kapan? Menjelang wafatnya. Walakin khullatul Islam, tetapi ukhuwah, kecintaan dalam Islam lebih afdal daripada kekerabatan. Suddu anni kulla khawkhatin fi hadzal masjid ghaira khawkhati Abi Bakrin. Semua pintu-pintu kecil tutup. Yang pintu ke sini, pintu ke fulan tutup, kecuali pintunya Abu Bakar jangan ditutup. Ini dalil yang sangat tegas ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala tentang kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Yang diingkari oleh orang Syiah. Bagaimana orang Syiah kemudian mereka selalu berdoa pagi dan petang, zikir pagi petang mereka. Mereka mengatakan, ya, karena saking bencinya kepada Abu Bakar dan Umar, mereka berkata, Allahumma al-ansona mai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala orang Quraisy. Wajibtaihima wa tagutaihima. Laknatlah dua tagut, setan mereka, setannya orang Quraisy dan tagut mereka, ya. Kata mereka maksudnya Abu Bakar dan Umar, ya. Maksudnya Abu Bakar dan
dan Umar. Padahal ini dua orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diakui oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Oleh Ali bin Abi Thalib, dan sudah kita sampaikan dalam pengajian tentang Sahih Bukhari, ya. Bagaimana ketika Umar akan meninggal dunia, maka Ali bin Abi Thalib mendesak, berdiri di samping Ibnu Abbas, kemudian mengatakan, betapa sering saya mendengar Rasulullah berkata, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk suatu daerah bersama Abu Bakar dan Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku keluar dari suatu daerah bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sering dan Abu Bakar dan Umar sering berbarengan. Sering. Dan itu didengar oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Ya. Dan Muhammad ibn Hanafiyah juga dalam Sahih Bukhari meriwayatkan ketika dia bertanya kepada bapaknya, "Man afdhalun nas?" Ya, siapa orang paling terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Ali, Abu Bakar. Tsumma man? Kemudian Umar. Tsumma anta, kemudian engkau orang ketiga, kata Ali dengan tawadhu, "Ma ana illa rajulun minan nas." Saya hanya seorang sebagaimana yang lainnya, ya. Dia tawadhu. Tapi dia mengakui bahwasanya yang terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Rasulullah berkata, ya, "Iktadu bil ladaini min ba'di, Abi Bakar wa Umar." Ikutilah kedua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Iyuti'u Abu Bakar wa Umar yarshudu." Kalau mereka taat kepada Abu Bakar dan Umar, mereka akan dapat petunjuk. Dan banyak sekali dalil tentang keutamaan Abu Bakar, orang yang paling mulia, namun ternyata selalu jadi bahan laknatan dari orang-orang Syiah. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saja rekan-rekan yang rahmatillah subhanahu. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan masih dalam Sahih Bukhari باذنillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.